Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Maulia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fans culture, consumer culture, public culture, dan digital culture. Nah, yang pertama itu ada fans culture. Nah, fans culture, apa sih konsep fans culture itu? Nah, fans culture itu merujuk pada fenomena di mana sekelompok orang dengan minat atau kecintaan yang sama terhubung secara emosional melalui dukungan dan dedikasi terhadap suatu hal atau entitas tertentu. Nah, hal ini bisa mencakup kesetiaan terhadap selebriti, tim olahraga, tokoh fiksi, musisi, atau bahkan produk tertentu. Nah, fans tidak hanya sekedar konsumen atau pengagum pasif gitu kan, melainkan mereka terlibat secara aktif dalam aktivitas yang memperkuat ikatan sosial mereka dengan komunitas sesama penggemar. Ini dapat mencakup partisipasi dalam konser, pertandingan olahraga, forum online, serta pembelian dan koleksi merchandise yang terkait gitu kan. Fans culture menciptakan identitas kelompok dan seringkali membawa perasaan kebersamaan di antara individu yang memiliki minat yang serupa. Nah, yang kedua itu ada consumer culture. Nah, apa sih konsep consumer culture itu? Nah, konsep consumer culture itu merujuk pada pola perilaku masyarakat yang menempatkan konsumsi barang dan jasa sebagai fokus utama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam budaya konsumen, aktivitas belanja dan pemilikan benda material dianggap penting dalam pembentuk identitas pribadi dan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh iklan, media, dan nilai-nilai yang mendorong individu untuk terlibat dalam pembelian sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan, mengekspresikan diri, dan mencapai status sosial. Nah, consumer culture ini seringkali mencerminkan masyarakat yang sangat terpapar informasi dan dipengaruhi oleh tren pasar gitu. Nah, yang ketiga itu ada public culture. Nah, konsep public culture itu merujuk pada ekspresi bersama nilai-nilai, norma-norma, dan elemen budaya yang dapat diakses dan dibagikan oleh masyarakat secara luas. Ini mencakup seni, tradisi, ritual, dan bahasa yang menjadi bagian dari identitas kolektif suatu masyarakat. Nah, public culture ini tercermin dalam ruang publik seperti media massa, tempat umum, dan interaksi sosial, memainkan peran penting dalam membentuk solidaritas sosial dan identitas bersama. Nah, dalam konteks ini, public culture itu berperan penting dalam membentuk dan mencerminkan dinamika sosial serta interaksi di antara anggota dan masyarakat. Nah, yang keempat ini ada digital culture. Nah, konsep digital culture itu mengacu pada perubahan budaya yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital. Ini mencakup norma-norma, praktik-praktik, dan interaksi sosial yang berkembang dalam lingkungan digital seperti internet dan media sosial. Digital culture ini memengaruhi cara orang berkomunikasi, berbagai informasi, mengonsumsi konten, dan membentuk identitas online. Fenomena seperti meme, viralitas, dan budaya partisipatif merupakan contoh dari ekspresi dalam digital culture. Perubahan-perubahan ini menciptakan dinamika baru dalam interaksi sosial dan membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia secara luas. Nah, yang terakhir itu ada pengalaman pribadi.
Nah, yang pertama itu fans culture. Nah, pengalaman pribadi saya di fans culture itu apa ya? Saya kan mengidolakan eh, idol K-pop gitu kan. Nah, terus saya kayak beli albumnya, terus merchandise-nya, terus kayak apapun yang dipakai atau bajunya atau apapun, kayak pengen merasa beli biar samaan gitu kan sama idol K-pop. Terus kalau misalkan beli album tuh apalagi seneng gitu kan, apalagi kalau misalkan albumnya itu dapat photocard bias kita gitu kan. Nah, yang kedua itu fans culture. Nah, pengalaman pribadi saya di fans culture itu saya pernah belanja terus pas nyampe rumah tuh kayak, ini saya kenapa ya beli ini padahal nggak butuh-butuh banget. Tapi waktu di tempat di tokonya gitu kan, di tokonya itu kayak merasa barang ini tuh butuh banget padahal nggak butuh banget. Nah gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada public culture. Nah, pengalaman pribadi saya di public culture itu apa ya, saya tuh bertemu teman-teman saya tuh di mall, kayak kita kayak berbincang-bincang sedikit di mall gitu kan, kayak bahas-bahas apapun itu di mall sedikit gitu kan. Ketemu teman-teman saya di mall, membahas, berbincang-bincang gitu kan di mall gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada yang keempat itu digital culture. Pengalaman saya di digital culture itu ketika saya melihat FYP TikTok, terus ada banyak tren dance trend gitu kan. Terus saya mengajak teman-teman saya untuk melakukan dance trend itu gitu kan. Terus saya, ayo yuk bikin tren TikTok ini karena banyak FYP banget nih di TikTok, ayo kita bikin gitu kan. Nah, itu sih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.